Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi soal tes DNA, ada seseorang yang mengatakan bahwa nasab habaib ini menyambung hingga kepada Yahudi. Maka saya benarkan itu, penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul. Karena itu Nabi menyatakan satuqatilunal yahud wa sataqtulunahum, bakal kamu akan perang itu Yahudi, kamu akan bisa bunuh mereka semuanya. Batuan pun akan bantu kita. Ini Yahudi sembunyi di sini, bunuh dia. Kalau antum bangkitnya lil Islam, nggak ada Yahudi benang itu. Barang siapa yang membenci kami, menzalimi kami, mengkriminalisasi kami, ahlul bait, anak cucu Rasulullah, engkau sakiti, engkau zalimi, engkau celakai, kelak di akhirat akan Allah bangkitkan engkau bersama orang-orang Yahudi. Kalau gerakan-gerakan Zionis internasional, baik yang digerakkan oleh kaum Freemasonry ataupun Illuminati, menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penting untuk mereka taklukkan. Tapi ketika kemudian sekarang ketika hasil pembedahan tes DNA ini sudah menjadi konsumsi publik dan open posting, sebenarnya di dunia Arab kita sudah telat sih. Tahun awal 2000-an itu sudah meledak. Saya setuju, karena apa? Lihatlah nasab Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini memiliki nasab Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Nabi Ismail bin Nabiullah Ibrahim. Nabi Ismail itu yang menurunkan Rasulullah. Bisa dikonsumsi oleh semua pihak bahwa mereka inilah, ini salah satunya. Ini dari Jamalulail. Nah, ini situsnya jawisdna.net dan ini Jamalulail. Yang 058 itu Asegaf, itu sudah diakui sebagai bagian dari Yahudi Internasional. Gerakan Zionis ialah suatu gerakan dari bangsa-bangsa Israel di seluruh dunia yang bercita-cita ingin mendirikan negara Israel Raya untuk menguasai seluruh dunia. Sedangkan Freemasonry ini gerakan politik yang dilakukan oleh kaum Zionis yang tujuannya untuk memuluskan dan melancarkan jalan bagi Zionis di dalam mewujudkan cita-citanya. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu, lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa adnanu bila roibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi ismaila nisbatuhu wa muntam. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah, seperti itu tuh nasib agama, akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahimu Yahudiyau wala Nasrani. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Riyen zamane Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, Yahudi niki nyuwun dumateng Nabi Musa ingkang disampaikan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun, kalau memang engkau nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Tuhannya, memang didawuhaken Nabi Musa niku kalimullah.
Maka Nabiullah Musa nyuwun dumateng Allah ingkang dikersani dumateng tiang Yahudi sebagai umatnya. Nyuwun, wahai Musa, kula gelem sedaya niki kaum Yahudi nyembah ten Gusti Allah, nanging syaratnya wajah-wajah kita ini semua dirubah menjadi wajah-wajah yang cantik dan ganteng-ganteng. Subhanallah, Nabiullah Musa nyuwun dumateng Allah, maka seketika itu wajah orang Yahudi dirubah menjadi cantik-cantik dan ganteng-ganteng sampai nanti hari kiamat. Lajeng nyuwun malih, kula nyuwun dadi kaum sing paling sugih. Nyuwun dumateng Allah dituruti. Nyuwun malih, kula nyuwun kaum sing paling mulya, sing boten wonten tandingane. Apa maneh? Kula nyuwun tiyang sing paling sugih dikabulkan oleh Allah kecuali permintaan minta mulia. Nyuwun mulia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak dikabulno. Orang-orang tua kita dulu tidak ada yang mengingkari nasab daripada Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu tes DNA, nggak perlu tes DNA. Artinya di zaman sekarang kalau masih ada orang meragukan tes DNA atau pembacaan tes DNA ini sebenarnya ketinggalan kereta. Orang berkelit saja. Karena ngapunten nih. Ngeles siapa saja. Jadi kalau ada penelitian bahwa habaib itu mirip dengan gen Yahudi, ya betul bahwa pancen memang sepupunya kok. Ya, jadi sudah betul itu. Orang mengatakan bahwa habaib itu mirip dengan Yahudi kalau ditarik ke atas genetiknya. Betul. Kita sudah mengetahui kemarin di minggu-minggu yang lalu tentang permasalahan mereka orang-orang Yahudi, yang dimana mereka orang-orang Yahudi ini mereka mengatakan kalau Nabi Allah Ibrahim beliau adalah golongan dari umat Yahudi. Nabi Allah Ibrahim dikatakan mereka golongan orang-orang Nasrani. Kesalahan mereka, kebodohan mereka orang-orang Yahudi ini untuk menghujah Nabi Muhammad, untuk menyalahkan Nabi Muhammad. Tetapi ketika menyalahkan Nabi Muhammad dengan metode tarikh, dengan sejarah yang salah. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim dikatakan beliau Yahudi dan Nasrani? Tidak mungkin. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim jauh 1000 tahun sebelum Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka saya benarkan itu penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul. Karena kemuliaan itu bukan berasal dari keturunan. Wah, niki putune wali pasti mulia, belum tentu. Iki putune nabi pasti mulia, belum tentu. Tergantung bagaimana ibadah dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak dikabulkan soal kemuliaan. Ini zaman modern, judi aja pakai teknologi sekarang. Kalau dulu kan orang main judi kelihatan. Oh, sekarang modern apaan aja, mau ngemis aja bisa pakai teknologi. Itu yang main TikTok, kirim ini itu. Hati-hati. Ya mohon maaf saya sampaikan. Sama aja kayak kita ngapain? Ustadz yang di TikTok dibilang ngemis gitu. Dasarnya apa? Yang ngomong kita miskin di TikTok minta-minta duit, kepalanya harganya berapa biar saya beli? Kepalanya harganya berapa biar saya beli? Belum tentu yang ngomong ustadz itu ngemis, paling dia juga minta sumbangan, minta proposal, paling kayak gitu. Mau ngapain? Apa kirim gift apa-apa? Sama kayak kita ngapain? Ente minta aja sama orang, ente perlu uang, minta aja. Sama ente ngemis. Modern dikit. Banyak yang tanya, Habib usulannya apa? TikTok. Ajib. Banyak yang tanya, usulnya apa? TikTok. Udah selesai. Iya. Bener, tapi sekarang banyak udah habaib buka toko di TikTok, Beb. Oh iya, Beb, termasuk Ana. Ana juga gitu, Beb, sekarang. Toko di Tenabang udah pada ditutup-tutupin udah.
Ya, kita buka toko di TikTok katanya gitu. Yang punya toko aja buka TikTok, apalagi kayak anak nggak punya toko, Beb. Aduh. Benar. Habib Husin naik, jangan Habib Husin turun. Ini anak mau nyampein, Beb, video kita, Beb. Video kita trending, Beb. 18.000 yang baru diupload nontonnya, yang nonton. Di situ digoreng. Yang mana, Beb? Debat antara apa ini di YouTube? Di Habib NKRI dan Habib titik-titik tanda tanya. Nah, di Darut TikTok Adawa udah pada tahu tadi. Ini anak tadi kaget, Beb. Orang ngasih tahu ana. Yang kita debat ana antum Habib Bagir Habsyi, Habib Abdullah bin Ja'far, Habib Syauqi, satu lagi Habib Alwi ini, Beb, nih. Alwi. Iya, nih. Aduh. Yang nonton udah 20 ribuan, Beb. Oh, kalau Anda judulnya debat panas Habaib NKRI dan Habib FPI. Allah digoreng. Mati kita, Pak. Makanya ini. Jebakan, Beb, itu Beb, jebakan, Beb. mengarahkan kami untuk cinta juga dengan mereka. Iya. Oh, anak nggak maksa itu buat cinta ye. Siapa yang udah cinta ye? Jangan Beb. Yang komen ajib-ajib, Beb. Yang komen ajib semua, Beb. Alhamdulillah. Masya Allah, ini para habaib sedang bertukar pendapat. Yang komen ajib, kemudian like semua, nggak ada yang dislike. Maka saya benarkan itu penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul. Tuh, ini Ana udah lihat dari teman kantor ngasih tahu, Bib, digoreng banget. Waduh, penggiringan opini. Enggak, sebenarnya sih enggak penggiringan opini, dia nggak ngomong apa-apa. Cuma ini aja, apa namanya, timelinenya aja, judulnya aja itu agak sedikit, ya mau namanya juga mau nyari trending kan. Provokasi. Itu bercanda, nggak ada yang serius itu. Iya, nggak ada yang serius. Nggak ada yang serius, tapi kedit. Ya akhirnya tuh ngomong ya. Kalau ada orang kurang ajar sama kita sampai ngetes DNA, berarti betapa jauhnya kita sama salaf. Mungkin kita sudah tidak diakui sama salaf. Mana ngomong kayak gitu, Beb? Mungkin salaf kita Mayardo. Salam ya salam ya salam. Masya Allah. Hai. Janda nggak tuh? Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir meneh, dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Wis ra roh, Gus ra tau mikir. Yo satu ra roh enak. Dadi Yahudi iku jeneng wong iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid. Tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah tetap selawase korbane yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Anda para sahabat sekalian yang tetap setia mengikuti dan mendukung channel kami sehingga tetap eksis sampai hari ini. Mudah-mudahan ulasan-ulasan dari kami yang kami suguhkan untuk Anda memberi sedikit kontribusi bagi pengetahuan kita bersama. Para sahabat sekalian, kali ini kita kembali mengulas soal polemik Habib Ba'alawi yang belum terkonfirmasi secara ilmiah dan masih tetap saja gonjang-ganjing ini belum menemui titik temu dan titik terang yang memuaskan bagi semua pihak, dan kita akan terus menyuarakan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Bagaimana tentang sejarah yang kita duga dibelokkan? Bagaimana tentang nasab Ba'alawi yang selama ini kita ragukan karena belum bisa membuktikan secara ilmiah? Para sahabat Nafas Pembaharuan, hal yang terbaru ada sebuah kabar, yakni Habib Husein Bagil Tuban yang mengeluarkan pernyataan yang sungguh lugu sekaligus lucu.
Tapi bagus ya, ada juga Habib yang jujur. Ya, tanpa beban, Habib ini jujur mengakui dan setuju jika penelitian pakar genetik yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil uji DNA, nasab Habaib Ba'alawi menyambung kepada DNA Yahudi. Kita boleh gembira dengan pernyataan salah seorang dari kalangan Ba'alawi yang berani menentang arus di saat saudara-saudaranya dari kalangan mereka sesama Habaib merespons negatif dan tak terima dengan narasi perihal DNA ini. Permintaan soal tes DNA saja banyak yang mencak-mencak tak terima, apalagi jika diindikasikan memiliki pola DNA Yahudi. Tentu mereka lebih ngamuk lagi, dan itu adalah hal yang wajar. Tapi ingatlah para sahabat sekalian, kita jangan terjebak oleh retorika siapapun, mereka yang mengatasnamakan Ba'alawi, seolah-olah mereka membela kita, para kiai, para ulama pribumi, khususnya para wali songo dan muslim sejati Nusantara. Termasuk pernyataan dari Habib Hussein Bagil ini. Coba telah lebih mendalam dan lebih detail ke arah mana sebenarnya pernyataannya itu. Tanpa bermaksud berburuk sangka, namun perlu diketahui bahwa apa yang beliau sampaikan ini belum mengarah kepada solusi atas polemik perihal belum terkonfirmasinya nasab Habaib Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya ada upaya untuk menggiring opini bahwa dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan bangsa Yahudi. Sebagaimana seperti yang beliau ungkapkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Yahudi adalah sama-sama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam, maka keturunan Yahudi bersambung kepada Nabi Ishak alaihissalam. Sedang Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam adalah bersaudara, sama-sama putra Nabi Ibrahim alaihissalam, namun berbeda ibu. Bolehkah dikatakan bahwa alasan Habib Hussein Bagil adalah narasi yang keblinger atau sengaja membelingerkan kita dengan menganggap bahwa wajar jika klan Ba'alawi memiliki DNA Yahudi karena berdasar keturunan Nabi Ibrahim, dan dia mengungkapkan datuk-datuknya para habaib dengan Yahudi adalah sepupu, yakni keturunan dua putra Ibrahim alaihissalam, yakni Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Saya sendiri kurang tahu pasti apakah Habib Hussein Bagil ini sudah benar-benar menelah apa yang dimaksud dengan kode haplogrup yang dikemukakan oleh pemerhati DNA KRT Fakih Wirahadi Ningrat atau Gus Fakih dalam beberapa kesempatan belakangan ini, karena yang dia katakan adalah mirip. Ya, wajar karena sepupu, kata Habib Hussein Bagil. Ya, sebenarnya beda ya konteksnya, Habib. Tapi ya terima kasih ya, Anda sudah mengakui kalau Anda dan klan Ba'alawi adalah cucu dari Ubaidillah yang belum terkonfirmasi secara ilmiah. Dan Anda juga belum mengatakan sebagai dzurriyyah atau cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan? Jadi penjelasan Al-Habib ini sekilas terkesan jujur, tapi mohon disimak lebih jeli. Justru kalau diperhatikan terlihat ada framing pembelokan nasab karena leluhur Ba'alawi mungkin, ya sangat mungkin, memang di luar jalur nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali mereka bisa membuktikan bahwa mereka memang tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tesis ilmiah yang dikemukakan oleh Kiai Haji Imaduddin Uthman. Para sahabat sekalian, berdasarkan laman Yahudi Internasional,
bahwa leluhur Ba'alawi merupakan keturunan Yahudi Askenazi di luar 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Secara kromosom, YDNA kelompok Yahudi punya haplogrup G, sedangkan zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai haplogrup J. Jadi beda haplogrupnya antara Yahudi dengan bangsa Timur Tengah atau Arab. Ini sudah jelas. Kalau dalam bahasa Jawa adalah ceto welo welo. Adapun pada tabel periode kode DNA berdasarkan periode generasi untuk level grup ke bawah, sebagaimana yang diketahui bahwa keturunan Ibrahim alaihissalam adalah Ishak alaihissalam yang menurunkan klan Israel atau Bani Israel, dan Ismail alaihissalam yang menurunkan klan Bani Hashim. Dari Ishak alaihissalam menurunkan Yakub alaihissalam yang mempunyai 12 anak laki-laki dan paling sedikit 1 anak perempuan. Dari istrinya yang bernama Lea, Yakub mendapatkan 6 putra: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, dan paling sedikit 1 putri, Dina. Dari istrinya yang bernama Rahel mendapatkan 2 putra, Yusuf dan Benyamin. Yehuda hanya 1 di antara 12 anak Yakub. 12 grup anak-anak Yakub itulah yang dimasukkan dalam tabel periodik, bukan ke kakeknya ke atas, bukan ke Yakub, ke Ishak, lalu ke Ibrahim alaihissalam. Artinya kalau segaris dengan klan Yahudi berarti tidak segaris dengan klan Bani Hashim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri garis silsilahnya dari Ismail alaihissalam. Maka tidak bisa dikatakan kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya Yahudi, karena Yahudi itu garis silsilahnya dari Ishak dan Yehuda atau Yahuda atau Yahudi, yakni putra Yakub, cucu Ishak dan cicit Ibrahim alaihissalam. Menjadi kekonyolan layaknya para Yahudi yang berdebat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas klaim mereka bahwa Ibrahim alaihissalam adalah Yahudi. Masa Simbah mengikuti silsilah nasabnya ke cicit, sebagaimana yang dianalogikan oleh Gus Baha. Bagaimana bisa Mbah Hashim Asy'ari ngefans sama Yeni Wahid cicitnya, atau Bung Karno yang nunut sama Puan Maharani cucunya? Yang menjadi pertanyaan bersama adalah, kalau ternyata DNA para habaib Ba'alawi ini masuk ke dalam DNA Yahudi, kata mereka tidak masalah. Terus kenapa mereka takut untuk tes DNA? Maka narasi Habib Hussein Ba'agil ini sama saja dengan menganggap bahwa Ibrahim alaihissalam adalah seorang Yahudi, dan DNA dari keturunan beliau, baik dari Ishak alaihissalam maupun dari Ismail alaihissalam, pasti juga memiliki DNA Yahudi. Dan konsekuensinya, Nabi Muhammad berikut keturunannya pun otomatis memiliki DNA Yahudi. Sungguh sesuatu yang membingungkan. Tolong bagi Anda yang mengetahui lebih mendalam perihal ilmu genetika ini bisa bantu kasih pencerahan, karena mungkin saya yang awam ini keliru dalam memahami teori genetika dan kode-kode DNA sebagaimana dipaparkan oleh Gus Fakih. Pernyataan Habib Hussein Ba'agil ini tentu saja makin bikin saya mumet kemana arahnya. Yang jelas otak saya ini ya pas-pasan buat menelaah hal yang senjelimet ini. Sebelumnya saya cuma berpatokan atas pernyataan Gus Fakih bahwa lebih sulit mendeteksi maling jemuran daripada maling nasab. Analogi yang luar biasa menusuk. Kalau yang dimaksud dengan Habib Hussein Ba'agil ini, kenapa DNA Ba'alawi wajar mirip dengan DNA Yahudi dengan alasan segerapat dengan datuk-datuk mereka
yakni Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Lah berarti Ibrahim alaihissalam Yahudi dong? Apakah itu tidak sama sebagaimana klaim Yahudi saat berdebat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ibrahim alaihissalam adalah pengikut Yahudi? Di era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sempat muncul perdebatan kusir yang anti sejarah, terutama dialog antara orang Yahudi dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, ada 3 suku Yahudi yang mukim di luar kota Yasrib atau Madinah pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perdebatan tersebut diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 66. Beginilah kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Para sahabat sekalian, pengabadian dialog Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi ini bermula atas klaim orang Yahudi terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Klaim tersebut adalah orang Yahudi yakin bahwa Ibrahim adalah orang beragama Yahudi. Sedangkan dalam sejarah tertulis bahwa Nabi Ibrahim adalah kakek dari Nabi yang bernama Yehuda. Yehuda ini di kemudian hari menurunkan suku Bani Israel dan menjadi nisbah agama mereka Yahudi. Yehuda adalah saudara tiri dari Nabi Yusuf alaihissalam yang punya ayah Nabi Yakub alaihissalam bin Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Simpulannya bahwa Ibrahim ini tidak mengenal agama Yahudi karena memang itu jauh masa di bawahnya. Sindiran Al-Quran tepat sekali kepada orang-orang Yahudi yang berdebat tentang sejarah Nabi Ibrahim yang tidak orang Yahudi ketahui, sedangkan pengetahuan mereka hanya terbatas pada kisah Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam. Perdebatan antara orang Yahudi dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perdebatan kusir. Karena orang Yahudi berdebat bukan dengan fakta, tapi dengan klaim sepihak. Hal itu dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 65. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Ada persatuan ilmuwan genetika internasional, ISOG itu, ISOGG. Nah, itu sudah punya perkumpulan, sudah memetakan dari jutaan manusia, sudah terpetakan. Yakini keturunan Habaib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, terutama salah satunya adalah Habib Soleh. Ketika orang tidak yakin dengan Habib Soleh, dengan silsilah Habib Soleh, ini sama saja tidak yakin dengan Nabi baginda Rasulullah. Sedangkan Nabi Ishak yang menurunkan Yahudi. Jadi ada hubungan kekerabatan, memang sepupu. Datuk-datuknya para habaib dengan datuknya orang Yahudi itu sepupuan memang. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucute iku elek. Kowe mesti ra roh, agak ulama gak roh. Ketika Nabi debat mbek Yahudi, debat mbek Nasrani, itu debatnya itu lucu. Kanjeng Nabi ditanya, "Mat, kamu agamanya ikut siapa?" "Saya pengikut Ibrahim." Lah wong Yahudi yo padahal pinter-pinter wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi wong musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab wong Yahudi ngene, "Wah, berarti kamu harus hormat saya Muhammad." "Kenapa?" "Kamu ikut siapa agama kamu?" "Ibrahim." "Kan anit tabi millata Ibrahimah Hanifah, millata abikum Ibrahim." "Berarti kamu harus hormat saya Muhammad." "Kenapa?" "Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani." Sing jarang Yahudi orang, Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh sewenang iku pol. Mergo ketok goblok, dadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu ngene, "Lah ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim." Dadi padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani, kira-kira gitu cara bahasa Indonesia.
utawa kowe mending ngene lah, Mbah Nur Salim penggemar Hasan Hasan itu anak kula, utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Yofur, kan boten mungkin, utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu keterucut begini, Ibrahim itu Yahudi, padahal sing jenenge Yahudi itu putune Nabi Ibrahim, ke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun oleh gojlok ini, ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior, ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani, pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa, padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda, padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wama unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wama unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di afala taqib. Jauh sebelum Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa alaihi salam selama 1000 tahun. Mereka orang-orang Yahudi adalah keturunan daripada anak-anak Nabi Allah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Allah Yakub punya anak Nabi Allah Ismail, dan diantaranya 12 anaknya Nabi Allah Yakub yang dikatakan dengan asbab, yang dimana mereka memusuhi Nabi Allah Yusuf, yang menceburkan Nabi Allah Yusuf ke dalam sumur. Kemudian mereka ini akhirnya bertobat. Di dalam riwayat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali-walinya Allah di dalam riwayat. Nah, dari situlah lahir mereka golongan orang-orang Yahudi daripada golongan Bani Israel. Di antara anak-anak mereka ada yang namanya Yahuda. Ini saya ulang kembali, Yahuda bidal. Tetapi orang-orang Arab menggantikan Yahuda dengan dal. Istabdalatid dal bidal, yaitu kalimat huruf dal diganti dengan dal menjadi Yahuda. Nah, dari Yahuda ini keturunan mereka orang-orang Yahudi. Di dalam riwayat, orang-orang Yahudi ini orang-orang yang beriman dengan Taurat Musa alaihi salam. Jadi sangat jauh sekali argumentasi mereka, tidak bisa diterima dengan tarikh dan sejarah. Apalagi yang membantah Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Tidaklah Nabi Allah Ibrahim Yahudi, Nabi Allah Ibrahim bukannya Nasrani, akan tetapi beliau adalah muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penelitiannya betul, dan bahwa nasab itu memang betul. Cerdaslah dengan ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya baru sadar kalau ternyata memang Ba'alawi ini bukan orang Arab, malah secara genetika sebenarnya sudah terdeteksi sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jadi Ba'alawi itu menurut hasil penelitian DNA itu adalah bagian dari keluarga Yahudi internasional. Begitu juga Illuminati, suatu gerakan politik yang merekrut tokoh-tokoh dunia, baik dari kalangan Yahudi maupun non-Yahudi, baik dari kalangan Israel maupun non-Israel, untuk menjadi kaki tangan Zionis di dalam mewujudkan cita-cita mereka. Jadi kebetulan memang banyak perusahaan-perusahaan DNA ini dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Yahudi ya. Mereka punya uang dan mereka juga punya interest yang sangat besar di masalah keturunan DNA dan sebagainya. Jadi mereka mau mencoba meneliti. Ini ada cerita juga dan jelas scientifically mereka kumpulkan orang-orang dari kelompok mereka yang disebut dengan Kohanim. Jadi Kohanim ini adalah orang-orang yang mengklaim diri, yang dianggap mereka adalah keturunan dari Nabi Harun. Jadi kalau kita lihat mungkin di dunia modern ini biasanya yang bernama punya nama last name ya, nama akhir, nama familynya Cohen atau Khan, itu adalah keturunan dari Kohanim. Nah, situs-situs di genetika maupun situsnya Yahudi sendiri sudah mengakui mereka bagian dari keluarganya. Artinya yang mengisbat Ba'alawi sebagai bagian dari Yahudi itu adalah orang Yahudi sendiri. Makanya jangan kaget, gerakan Freemasonry dan Illuminati sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, karena Belanda yang membawa saudara Freemasonry ke negeri ini.
Jadi gitu, ada jewisdna.net. Itu ada 2 sampel di tabel 057 sama tabel 058. Itu di internet ada ini ya? Ada, open posting semua. Itu sudah disebutkan bahwa mereka diakui sebagai bagian dari Yahudi internasional. Jadi argumentasinya mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka orang-orang Yahudi ini mereka sudah kehabisan jalan. Tidak ada salah lagi untuk berbohong. Karena yang menolak Al-Qur'an, argumentasi mereka ditolak dengan Al-Qur'an. Wahyu langsung turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Nabi Muhammad mengetahui ataupun Nabi Muhammad tidak mengetahui, langsung Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Lihat, ini peranannya Nabi Muhammad SAW Al-Mu'ayyad, yang mendapatkan pertolongan Allah, yang dilindungi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang dijaga oleh Allah. Setiap kali perkara-perkara yang dihujah oleh mereka dari golongan Bani Israel, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang membantu Allah. Para sahabat sekalian, orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa mereka adalah suku paling tinggi derajatnya. Oleh karenanya, keberadaan dan pengutusan Nabi seharusnya dari suku mereka, Bani Israel. Sedangkan pada masa itu, Nabi Muhammad SAW memproklamirkan diri sebagai Nabi akhir zaman. Nah, ini kita jadi bertanya-tanya, drama apa lagi yang hendak dimainkan oleh Habib Hussein Bagil dengan pernyataannya yang seakan-akan tampil heroik, berani menentang arus kalangan habaib dan membela Trahwari Songo dan umat muslim yang mayoritasnya menjadi pengikut para pribumi bekas Inlander di era kolonial Belanda dan kini diperbudak oleh mereka oknum-oknum Ba'alawi. Tulus ikhlaskah demi mencegah perpecahan umat muslim demi NKRI, ataukah hanya memainkan peran drama Hollywood, bad cop, good cop, polisi baik, polisi buruk sebagai taktik menaklukkan lawan? Entahlah, kita tidak tahu, karena kita umat muslim khususnya Nahdien telah didoktrin dengan satu kata, husnuzon alias berbaik sangka. Kita juga kurang belajar dari sejarah ketika dalam sekitar 1 abad NU telah husnuzon kepada para habaib Ba'alawi Yaman karena lebih kepada faktor kemanusiaan, menolong imigran pengungsi, memperlakukan mereka dengan baik tanpa menyisakan sikap kritis dan kecurigaan sedikit pun terhadap mereka yang eksodus ke negeri ini, menghindari krisis di negeri asal. Bahkan ketika pada tahun 1993, Kiai Haji Hasan Basri, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia kala itu, mengeluarkan statement yang menolak eksistensi para habaib dan sempat menjadi tajuk di koran nasional yang mempertanyakan dengan tulisan yang menohok, "Para habaib, apa jasamu?" Lalu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pasang badan membela mereka hingga selamatlah para habaib Ba'alawi dari kerusan kejamnya rezim Soeharto. Hanya berselang beberapa tahun, Rizik Syihab dengan FPI-nya, salah satu orang dari klan Ba'alawi, bahkan berani berkonfrontasi secara langsung terhadap Gus Dur dan merupakan jasa beliau saat jadi dewa penyelamat Ba'alawi beberapa waktu lalu. Gus Dur itu buta mata dan buta hati. Kalimat yang dilontarkan oleh Rizik Syihab itu kalimat yang paling menyakitkan bagi para kiai NU dan Nahdien yang tak pernah terlupakan. Air susu dibalas dengan air tuba, menolong anjing kejepit, habis ditolong malah menggigit, tulung mentong dalam peribahasa Jawa. Dan kali ini para ulama, kiai besar panutan Nahdien selama ini, diwakili oleh Ketum PBNU-nya, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya,
masih tetap mengedepankan husnudzon dalam menyikapi polemik ini. Kita, para kiai dan umat muslim Nusantara sepertinya kurang belajar dari sejarah bagaimana menghadapi DNA barbar khas bangsa Arab yang gagal mencontoh ajaran mulia Rasulullah. Ajaran Rasulullah ini hanya dicontohkan oleh para wali songo yang menyebarkan Islam secara spektakuler di Nusantara, tanpa konflik, tanpa ada darah menetes. Kalau mau melihat sejarah secara jujur, sejarah Islam diwarnai dengan konflik berdarah, bahkan sejak masa Khulafaur Rasyidin, yakni di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kudeta berdarah, saling bunuh antar sesama muslim, hingga penaklukan dan invasi yang dilanjutkan oleh dinasti Umayyah atau Muawiyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Utsmaniyah. Dan hasilnya sekarang ini, hari ini, Jazirah Arab hingga kini keruh dengan darah yang tertumpah akibat konflik antar sesama muslim dari seluruh dunia, termasuk Jazirah Arab yang menjadi sumber ajaran Islam sendiri. Hanya di bumi Indonesia ini, umat muslim hidup bak dalam surga sebagaimana di masa kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain di negeri ini, tidak ada lagi kehidupan umat muslim yang seperti ini. Lalu kini ada indikasi negeri ini akan dikembalikan ke era jahiliyah oleh ajaran, doktrin, dan konsep Ba'alawi. Dan kita masih saja belum menyadari bom waktu yang siap meledak sewaktu-waktu untuk meruntuhkan peradaban Islam khas Nusantara dan NKRI. Kita sepakat dengan kejujuran seorang Habib Hussein Bagil, tapi toh belum ada pernyataan jelas dari mereka. Habib Ba'alawi ini cucu Nabi atau bukan? Mungkinkah ini hanya strategi mengulur waktu dan membuat kita yang tengah memperjuangkan kebenaran nasab suci Rasulullah dan sejarah bangsa menjadi lengah? Kalau misalkan menyatakan kami cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buktikan dengan bantahan ilmiah atau tes DNA. Toh nyatanya yang ada cuma perang narasi dan penggiringan opini, tudingan miring, dan fitnah-fitnah yang keji yang bertebaran di media sosial. Kalau misalkan bukan cucu Nabi, ya Anda ini jangan ngaku-ngaku. Kami tetap akan menghormati dan takzim dengan kemuliaan ilmu dan akhlak mereka. Tak peduli mereka keturunan Nabi atau keturunan apa, termasuk keturunan Yahudi. Toh dalam sejarah banyak juga orang Yahudi yang muslim dan berakhlak mulia jika benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat ini perlu kejelasan. Umat ini perlu kejelasan. Sekali lagi, umat ini perlu kejelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.